saya berterima kasih kepada perusahaan yang mempercayakan saya untuk bicara sore hari ini. Kok tumben agak grogi ya? Karena ada Pak Chandra mungkin di sini. Aplaus untuk Pak Chandra ya, satu orang dari Indonesia. Ingatnya boleh sampaikan Pak. Sudah diperkenalkan, nama saya Daniel Wisyanto, orang desa dari Wonosobo, kota kecil ya. Mungkin kalau Anda lihat di peta agak susah lihatnya, kecuali GPS di zoom 16 kali baru muncul ya. Tapi sore ini saya berterima kasih kepada perusahaan KK Indonesia yang karena visinya membantu masyarakat, saya jadi salah satu orang yang terbantu. Saya masyarakat yang terbantu dari perusahaan ini. Dan saya bersyukur karena ada sistem KIS yang mengajarkan banyak sekali hal untuk saya bisa sampai seperti hari ini. Karena satu alat yang hebat bukan orangnya tapi alatnya. Saya lulus SMA biasa aja di desa, jadi saya pengalaman nggak ada. Tapi karena berkat sistem KIS, buku, CD, pertemuan dan pelatihan, itu hal yang luar biasa yang membuat pola pikir menjadi berubah. Dan sore ini saya akan berterima kasih kepada 3 orang yang sangat luar biasa yang membimbing saya, hidup bersama dengan saya 20 jam PP ke Jawa Tengah keliling menemani saya. Seorang yang sangat luar biasa, Bapak Ivanto Karna Priyadi, yang kedua Bapak Agustinus Sedamagi, dan Prausa Direktur Bapak Hendra Timantara. Mereka yang jadi mentor-mentor buat saya, dan juga mungkin sore hari ini saya akan sebutkan satu pribadi yang setia telaten memprospek saya waktu itu, Bapak Sony Darmawan. Semoga orangnya ada, Bapak Sony. Beliau satu kerjaan dengan saya dulu, dan beliau prospek saya sore-sore SNS, susu kedelai, nates, dan SGF. Tapi beliau keliru, saya ini bukan tukang nyusu, saya ini tukang kopi. Setengah tahun kemudian karena saya tolak, akhirnya dia datang lagi, oh Pak, dan ini nggak suka nyusu sih, sukanya kopi. Dan Keke punya namanya kopi tongkat ali. Akhirnya saya join gara-gara kopi tongkat ali. Dan gara-gara kopi itu saya jadi seperti ini sekarang. Latar belakang ya, karyawan. Saya akan ceritakan secara singkat latar belakang saya lewat satu bagian yang internasional. Ini kayak cerita hidup saya di sebuah pekerjaan. Dan ini dipatenkan, ditemukan oleh satu orang sangat jenius, Bapak Robert T. Kiyosaki. Tapi itulah saya waktu itu, saya pikir ya, kuadran kiri dan kuadran kanan. Dan saya bersyukur dengan KK, saya memulai sebuah pekerjaan, bisnis yang baru, bukan sekedar memiliki bisnis, tapi sebuah perpindahan kuadran, beliau bilang. Employee, saya 12 tahun jadi karyawan, padahal seharusnya ya Bapak Ibu, ya harusnya nih 3-4 tahun kita jadi karyawan, kita paham mestinya kita tahun depan dapat berapa, tahun depan dapat berapa. Tapi saya juga agak heran, saya kok begitu betahnya di sana 12 tahun. Saya sampai, saya diapain aja ya, kok betah banget. Padahal ketika saya jadi karyawan, itu ya waktu, pikiran, tenaga hidup saya diberikan kepada orang lain. Kalau Anda putuskan hari ini jadi karyawan, kalau belum 12 tahun, segera hentikan. Banyak anak muda di sini ya, banyak anak muda di sini, jangan berpikir untuk jadi karyawan. Sangat sedikit karyawan yang sangat sukses. Kalaupun ada diberi jabatan, satu kali saya dikasih kepercayaan, Pak Dhani kamu memimpin sebuah riset ya, dikasih kedudukan, tapi tolong 2 hari di kantor pekerjaan. Ketika kedudukan Anda naik sebagai seorang karyawan, biasanya waktu Anda terkuras begitu rupa. Jadi jangan putuskan untuk jadi seorang employee. Tidak pernah ada orang yang sangat sukses ketika jadi employee. Mulai dari tukang pel sampai mohon maaf, direktur sekalipun tetap itu namanya karyawan. Ketika Anda punya penghasilan bukan dari perusahaan Anda dan Anda harus terlibat, itu karyawan, berbahaya. Saya ketika 12 tahun di sebuah perusahaan itu seperti apa ya, kok bisa senyaman itu, saya juga bingung. Dan gampang ketika saya keluar dari perusahaan itu, tetapi yang lebih sulit adalah mengeluarkan pikiran karyawan di otak saya karena 12 tahun. Kalau Anda orang tua, Anda lihat anak Anda sudah mulai bikin lowongan kerjaan, serahkan ke Pak Hendra saja, nanti sobek-sobek sama Pak Hendra. Kamu jangan kerja jadi karyawan, bisnis saja. Nah yang kedua, saya juga coba. Waktu jadi karyawan saya tahu, wah jadi karyawan ternyata nggak bagus ini. Saya coba sebuah S, small business atau self employee. Jangan kerja ikut orang lain. Employee kerja untuk orang lain kan. S, jangan kerja untuk orang lain, kerja untuk diri sendiri, self employee. Jadi waktu saya jadi karyawan, enak banget jadi bos, bla 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 bla, nyalain orang terus. Satu saat saya akan jadi bos. Saya pikir enak jadi bos, cuma tinggal perintah, asal ngancam, asal ngomong. Tapi ketika saya coba small business, saya punya rental VCD, saya punya rental PlayStation, saya coba usaha ada baby shop. Dan kalimat orang tua dulu bilang,
kalau kamu besar jangan kerja ikut orang, punya usaha sendiri. Itu bagus memang, tapi ada hal yang berbahaya. Saya bilang itu adalah area jebakan. Kenapa saya bisa bilang area jebakan? Ketika saya coba usaha itu kan orang tua bilang, kamu ya kalau punya usaha jangan sampai dikasihkan orang lain, tangani sendiri, kasir, jangan dikasih orang lain, kok diditili duitnya. Apalagi kalau berdola masakan, resepnya kalau ambil orang lain dia bisa buka sendiri, paham ya? Dan ketika kita ke toko kadang-kadang kita tanya, tadi mana, punya mana, siapa tuh dapat diskon. Lihat kan, berarti harus diurusi sendiri. Itu yang disebut jebakan. Ketika saya buka baby shop, omsetnya turun, istri saya bilang, loh bener toh ya, kalau usaha seperti ini tuh nggak boleh dikasih orang lain, harus dijogo dewek. Nah, masalahnya kita masih karyawan, suruh jogo toko, kan susah. Nah itu area yang sangat menjebak. Kita kadang-kadang dikasih nasihat orang tua mesti dipikir, kalau kita putuskan untuk jadi seorang pemilik bisnis kecil-kecilan, buka laundry lah, barbershop lah, toko kecil lah, hati-hati. Karena mungkin kalau Anda tidak terlibat di dalamnya, Anda akan mendapati bahwa bisnis Anda akan berkurang begitu rupa. Dan ini agak berbahaya. Saya ketemu dengan satu perusahaan yang luar biasa yang namanya KK Indonesia. Dan untungnya KK Indonesia memang men-setting sebuah bisnis yang kita bisa dapatkan namanya kebebasan waktu dan finansial. Anda punya pabrik 5, bagus. Punya 10, luar biasa. Teman saya, karena dia teman baik ya, langsung dikasih warisan sebuah pabrik. Itu pabrik yang dulu saya kerja. Tapi saya lihat hidupnya juga tidak terlalu menyenangkan. Selalu dicampuri sama orang tua. Lalu dia bukan hanya diberi penghasilan dari orang tua, memang penghasilannya luar biasa, mau kemana saja bisa. Tetapi dia diserai karyawan, dia diserai piutang, dia diserai konsumen, dia diserai orang-orang yang mungkin ketika dulu papanya merintis usaha ini, semua karyawannya tahunya papanya. Walaupun bapaknya mungkin bukan seorang yang lulusan luar negeri, tapi anak ini teman saya lulusan luar negeri. Masalahnya karyawan-karyawannya kan kenalnya papanya, bukan kenal dia. Jadi mana mau dia menghormati anak yang mungkin kelihatannya lebih bertitel. KK adalah satu perusahaan yang tidak ada di E dan S. Kita harus bangga dengan perusahaan yang namanya KK Indonesia. Nah, saya melewati masa itu. Saya putuskan sudah, saya akan keluar jadi karyawan. Jadi saya memecat diri sendiri. Banyak orang yang bilang, Dan, kamu kayaknya sudah dikasih fasilitas sama perusahaan ini. Kok bisa keluar? Saya tahu hidup saya tidak akan bagus kalau saya terus. Jadi saya putuskan keluar. 2010 setelah 12 tahun saya keluar dan usaha-usaha kecil saya tutup semuanya. Istri saya bilang, eman-eman loh ya, ini masih ada baby doll, masih ada popok bayi, masih ada beberapa usaha disumbang, nanti kan dapat yang lebih. Itu saya tutup semuanya. Nah, saya masuk ke sebuah bisnis yang sangat luar biasa, bisnis owner. Jadi Anda kalau memiliki bisnis KK Indonesia, Anda harus punya sikap mental seorang pebisnis, pantang menyerah, ibunya luar biasa, tidak mudah goyah. Dan bisnis orang tanya, loh kan sama-sama nggak kerja ikut orang, S kerja untuk diri sendiri, E juga tidak kerja untuk orang. Apa yang menjadi pembeda? Satu kunci, ketika Anda berada di bisnis owner, B, Anda memiliki sebuah sistem. Contoh sederhana adalah kayak franchise, McDonald misalnya. Kita tidak pernah lihat pemiliknya McDonald jualin pun atau jualin hamburger, tidak mungkin. Karena dia ada di mana pemiliknya, mungkin lagi dolan, tapi bisnis bisa berjalan. Dan KK Indonesia adalah satu bisnis yang sifatnya persis seperti McDonald, franchising, memiliki sebuah sistem. Dan apakah sistem itu Pak Indra ajarkan ke saya bahwa Pak Dhani kalau bisnis mau besar, Anda harus tahu, Anda harus pakai sistem. Kalau kita hebat sendirian itu sudah berbahaya. Tapi sebuah bisnis yang memiliki sistem itu akan bagus. Dan sistem yang ada di KK Indonesia adalah sistem KISS, satu sistem yang membuat kita bisa meledakkan bisnis dengan luar biasa. Jadi ketika kita tidak terlibat di dalamnya pun, ketika kita tidak bisa mengurusi bisnis kita pun, maka bisnis tetap berjalan. Bagaimana caranya? Kita punya 1000 distributor dan kita harus tangani 1000 orang. Tidak akan mungkin bisa. Saya tinggal ke Surabaya, Purwokerto, Wonosobo, Jakarta, tetap berjalan dengan luar biasa. Kenapa bisa? Bisnis kita bukan sekedar 650, 750 atau 2 juta memiliki sebuah paket pemula atau paket join. Tetapi dengan 2 juta itu Anda memiliki sebuah sistem yang besarnya seperti McDonald. Aplaus untuk sistem. Oke. Kalau investor saya sedang diajari oleh Pak Hendra. Pak,
mengarah dong ke investor pelan-pelan. Kebanyakan orang keliru, masih karyawan mau jadi investor. Jadi padahal ketika uangnya habis dari karyawan itu, ya habis juga penghasilannya kan. Hati-hati, mestinya kita harus paham. Bangun bisnis owner dulu, sebuah bisnis yang sudah Anda miliki sekarang, yaitu bisnis KK Indonesia. Next Pak, saya slide-nya cuma 2 aja, dan ini yang akan saya bagikan ya. Kesulitan, tanggung jawab, dan tantangan kita bersama ketika jalankan usaha ini. Dan saya tahu ini hal yang memang sangat mendasar. Buku CD pertemuan membuat kita paham. Tetapi tetap ketika kita ketemu manusia, ada orang-orang yang selalu bisa menolak. Karena itu haknya dia. Ketika saya harus akrobat, saya 2012 lalu pulang dari seminar keputihan di Yogyakarta, di Wonosobo, selipan sama bis dan ada masalah sedikit. Akhirnya karena dia nggak terima saya salib, akhirnya tabrakan. Nah, mestinya orang bilang sudah pasti meninggal karena saya nggak ada tempat untuk hidup lagi sebetulnya. Kalau lihat mobilnya sudah pada nangis, pikir mereka saya meninggal, tapi puji Tuhan karena kuasanya saya masih bisa hidup hari ini. Nah, ketika saya tidak bisa sentuh bisnis, untungnya KK ini adalah bisnis owner, memiliki sistem. Ketika 4 bulan itu saya tidak bisa sentuh bisnis sama sekali, yang saya lihat omset saya justru naik 12,5%. Itu kenapa kita harus kerjakan satu bisnis ini. Selalu ada orang yang menolak dan ada orang yang menerima. Itu resikonya kan, ketika Anda tawarkan ada orang yang menerima dan ada orang yang menolak. Sevisi, ada orang yang mau sevisi, ada yang tidak. Ketika saya jatuh ada 2 pikiran orang. Yang satu bilang, nggak ada Pak Dhani nggak kerja, nggak usah kerjakan. Mereka diam. Tapi orang yang kedua berpikir, saya akan kerja lebih keras. Nanti kalau saya misalnya mengalami seperti Pak Dhani, tetap penghasilannya ada. Anda tinggal pilih. Saya tidak akan belanja karena nanti upline saya dapat poin. Atau Anda belanja agar semua di support saya belanja. Itu pikiran aja. Dan sevisi yang kita lihat, kita akan cari KK punya visi, 1 komitmen 1 juta impian, 1 juta harapan, satu komitmen 1 juta harapan. Dan saya memang betul-betul pertama kali tersentuh di KK Indonesia karena visinya. Go 1% untuk Indonesia, membantu 1% penduduk Indonesia untuk mendapatkan penghasilan 2,5 kali UMR. Itu kenapa saya langsung lari ke Wonosobo, kota kecil saya, karena UMR di sana waktu itu sekitar 600 sampai 700 ribu saja. Jadi kalau saya bisa bantu 2,5 kali UMR untuk Wonosobo, yang dari Wonosobo bisa berikan aplaus untuk mereka. 15 orang jauh-jauh dari Wonosobo 10 jam berangkat ke Surabaya. Terima kasih ya. Itu kalau mereka dapat penghasilan sekitar 2 jutaan untuk Wonosobo, lezat, bagus. Dan saya menggunakan KK Indonesia sebagai alat untuk membantu masyarakat. Itu visi KK. Saya kena di visinya dia. Maka saya bangga sekali dengan Bapak Chandra Putanegara, satu orang yang jadi inspirator untuk Indonesia, yang kemanapun beliau pergi bukan bicara soal peringkat, bukan bicara soal kemewahan, tetapi bagaimana membantu masyarakat Indonesia hidup jauh lebih baik dan sejahtera. Satu kesulitan ya mungkin ya, menemukan, mencari, membangun orang yang sevisi. Kita mesti paham dulu apa kata sevisi itu artinya. Oke, saya mungkin akan sharing 2 hal. Sevisi yang pertama adalah, bisa dibuka, percaya hal yang sama. Kalau Anda join hari ini, Anda percaya mungkin produk KK bagus, bisnis KK bagus, visi KK bagus, dan Anda mungkin percaya dengan upline Anda, otomatis sponsor Anda, karena sama-sama kita percaya bahwa KK ini luar biasa, sama-sama kita percaya bahwa KK ini adalah perusahaan yang baik, sama-sama kita percaya bahwa KK ini bisa membantu masyarakat. Sevisi, yang pertama percaya hal yang sama. Itu kenapa Anda putuskan untuk join. Dan kita ketemu dengan ratusan orang yang join mungkin, tetapi ada hal yang kedua yang harus kita perhatikan. Kadang-kadang kita habis waktu dengan orang-orang seperti ini. Mereka join, mereka percaya, mereka bersama dengan kita. Mereka mengeluarkan uang, mengeluarkan bonus join untuk join, itu mereka sudah percaya. Tapi baru satu sisi, yaitu percaya hal yang sama. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan bersama adalah melakukan hal yang sama. Ini saya renungkan cukup lama karena saya juga bersyukur ya dengan bimbingan Pak Indra, Pak Agus, dan Pak Fanto. Saya ketemu dengan terlalu banyak orang. Tapi yang saya temukan, untuk ketemu orang yang mau melakukan persis seperti kita sangat sulit. Yang mau baca buku setiap hari, yang mau mendengarkan kaset, yang mau mengikuti mentoring, yang mau masuk ke dalam pertemuan, itu satu kesulitan yang besar.
tapi belum tentu mereka mau berjuang, bekerja keras, bertekad, punya impian, punya satu hal yang lebih luar biasa gara-gara mereka lakukan nggak hal yang sama seperti yang Keke inginkan. Ada program Umroh Akbar. Percaya Keke nggak? Percaya, join. Umroh Akbarnya lakukan hal yang sama, yaitu cari bantu banyak orang untuk bisa umroh. Belum tentu, karena ratusan orang join, tapi mereka hanya percaya aja Keke bagus. Cuma untuk melakukan hal yang sama seperti Keke ajarkan, yaitu apa? Sistem KIS. Membaca buku, mendengarkan CD, menghadiri pertemuan dan mentoring, belum tentu semua orang lakukan. Dan saya bersyukur dengan Pak Indra diberi satu kalimat, tidak perlu pusing dengan semua orang yang join. Anda hanya perlu habiskan banyak waktu Anda untuk sedikit orang saja, daripada Anda habiskan sedikit waktu Anda untuk banyak orang. Jadi mungkin sovisi, kalau Anda melihat Keke ini bagus dan Anda join, saya bersyukur, kita semua bersyukur. Mari bergandeng tangan untuk bersama-sama mewujudkan visi Keke Go 1% untuk Indonesia. 1% saja penduduk untuk Indonesia yang kita bantu memiliki penghasilan 2,5 kali UMR. Tetapi yang kedua, Anda harus bersama-sama juga bersama dengan kita membayar harganya, melakukan presentasi, melakukan kebiasaan care, melakukan apa yang diajarkan oleh sistem KIS, sehingga kita bisa berjalan bersama-sama sevisi mencapai visi Go 1% Indonesia. Sekian dari saya, be the best, Bukron, and Go 1%.